Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Era Noviana Rosati, NIM 2019-008220 akan berpendapat mengenai kontra kebijakan ekspor benih lobster yang terjadi di Indonesia. Kebijakan ekspor benih lobster menjadi polemik hangat di tengah masyarakat. Ada yang merasakan kebijakan tersebut sudah tepat, tetapi banyak pula yang berpandangan kebijakan yang diketok oleh Menteri Edi Prabowo tersebut dapat mengganggu atau mengakibatkan kepunahan lobster di tanah air. Dampaknya membahayakan kedaulatan pangan di Indonesia. Kini lobster dewasa sudah jarang ditemui karena bibit lobster diperbolehkan dijual ke luar negeri oleh pemerintah. Sebaiknya eksplor bayi lobster dibatasi dan lebih fokus mengembangkan budidaya dalam negeri. Indonesia sebenarnya mempunyai potensi benih lobster yang banyak. Benih akan murah jika stok benih di dalam negeri pun jumlahnya juga banyak. Jika memang berniat eksplor benih lobster, maka perlu diperhatikan pengendaliannya. Kalau tidak terkendali, sangat mungkin terjadi over eksploitasi. Kebijakan baru yang membolehkan pengambilan lobster untuk dibudidayakan di Indonesia merupakan kebijakan yang sudah tepat. Pasalnya, kondisi budidaya lobster di Indonesia belum berkembang. Hal penting yang perlu dilakukan adalah mengakses atau menentukan berapa jumlah benih lobster yang bisa ditangkap untuk mempertahankan agar populasi lobster tetap lestari. Kemudian ditentukan berapa kebutuhan lobster yang diperlukan pengembangan lobster di Indonesia. Kalau masih kelebihan, tidak apa-apa untuk diekspor dengan harga yang wajar, termasuk di tingkat masyarakat. Tetapi yang utama adalah pemenuhan dan pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Karena kalau terlalu berlebihan mengekspor pembudidayaan lobster lokal, nantinya akan kesulitan dalam mendapatkan benih yang berkualitas baik. Dan harga benih lobster yang ada di pasar pun akan melambung tinggi karena jumlahnya yang sedikit. Nah, itu yang kemudian mendorong pembudidaya lobster mendapatkan kerugian yang berikutnya, yakni harga lobster mereka menjadi tidak bisa bersaing dengan produk serupa yang dihasilkan dari luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya saya akan memberikan tanggapan saya mengenai kelas tatap muka yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nanti. Wacana pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia menuai pro dan kontra. Sebagian besar orang tua merasa khawatir jika buah hatinya harus kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Tidak hanya orang tua yang khawatir, tapi kami para mahasiswa pun juga khawatir jika harus kembali ke kampus dalam waktu dekat ini. Sementara itu, beberapa pemerintah daerah telah memasukkan rencana pembukaan sekolah pada kebijakan new normal. Jika sekolah kembali dibuka, maka akan ada interaksi tatap muka secara langsung dan kemungkinan besar akan terjadi perkumpulan. Seiring dengan hal tersebut, saya akan memberikan masukan atau saran untuk beberapa opsi seperti memberikan sistem shifting, membatasi jumlah siswa yang masuk, dan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Bentuk kenormalan baru dapat berupa motivasi dan kesadaran, mengenakan masker,
mengurangi mobilitas hingga keamanan di sekolah atau kampus.